Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Alhamdulillah, saya sangat senang bertemu Anda hari ini Pak Joko untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda Pak Joko. Terima kasih, Pak Ari. Saya ingin Pak Ari bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu Pak Joko. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini Pak Joko? Saya berharap Pak Ari dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, ini sudah saya catat Pak Joko. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya merasa percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham apa harapan Anda dari observasi yang akan kita laksanakan kali ini, Pak. Baik, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak Joko. Pada kesempatan ini nanti, semoga Pak Joko nanti bisa melaksanakan praktek observasi ini dengan baik dan tentunya sudah ada kesiapan sebelumnya Pak Joko nggih. Insya Allah Pak, siap Pak. Coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak pada sesi kali ini Pak? Ya, pada kecepatan coaching ini nanti saya ingin mengembangkan pada alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Gitu Pak. Baik, luar biasa Pak Joko. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk proses coaching kita pada sesi kali ini. Baik Pak Hari, terima kasih. Saya nanti akan mencoba coaching saya. Saya pada kesempatan hari ini nanti saya akan ketemu dengan Pak Manar, Pak. Baik, saya akan berkomunikasi atau bercoaching dengan Pak Manar. Assalamualaikum Pak Manar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, bagaimana kabarnya siang ini Pak Joko? Alhamdulillah sehat Pak Manar. Alhamdulillah. Pekerjaan sudah selesai semua Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sudah luar biasa Pak. Ya banyak pekerjaan yang sudah selesai tadi. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak punya waktu sebentar Pak untuk saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya punya beberapa kesalahan Pak. Saya harap Bapak punya waktu sebentar untuk kita sharing. Mungkin bisa Pak, waktunya sebentar Pak, kita sharing sebentar sebelum jam istirahat kita berakhir.
Oke, ya Pak Manar, insya Allah saya beri waktulah, kita sempatkan waktu ini, kita bisa ngobrol santai dulu. Kebetulan ini saya tidak ada jam ngajar ini. Monggo, bisa dilanjut. Oke, begini Pak, saya ada permasalahan dikit di kelas saya Pak. Saya itu merasa kalau kelas saya setelah ada pandemi kemarin, anak-anak itu jadi nggak semangat belajar Pak. Jadi cenderungannya ketika saya memberikan materi dengan metode yang sama sebelum pandemi, anak-anak itu cenderungnya ada beberapa kelompok yang nggak mau memperhatikan. Ada yang bisa fokus itu cuma segelintir, nggak lebih dari 5 atau 6 anak. Lainnya itu saya perhatikan ketika saya menjelaskan, nah, beberapa anak yang lain itu nggak mau mendengarkan. Ada yang main HP sendiri, ada yang bermain-main dengan temannya. Nah, ini saya merasa kok kelas saya jadi tidak bersemangat ketika saya kasih, apalagi setelah saya kasih materi, saya berikan evaluasi, hasilnya juga tidak memuaskan Pak. Hasilnya cenderung malah turun daripada sebelum adanya pandemi kemarin Pak. Nah ini saya berharap kita bisa sharing ini, saya berharap dengan Bapak bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya itu Pak. Oh begitu nggih Pak Manar ya. Oke, Ya. baik, coba saya kalau boleh bertanya ini Pak Manar. Iya, monggo. Mungkin dari apa yang sudah Pak Manar sampaikan tadi, apa yang selama ini Pak Manar lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar itu Pak? Baik Pak. Saya ketika saya mengajar memang cenderung saya masih pakai metode lama Pak. Jadi guru yang dominan, saya menjelaskan, anak-anak saya suruh mendengarkan. Terus ujian juga sama seperti itu. Kita kasih soal, anak-anak mengcopy atau menggandakan soal, terus mengerjakan. Terus saya uji secara praktek. Ya, saya samakan dengan metode selama ini saya ngajar. Nah, ternyata hasilnya jauh dari kata memuaskan. Saya pun juga nggak puas. Jadi metode-metode yang lama itu masih saya pakai. Ya, terus terang masih berasumsi anak-anak ini sebelum pandemi dan setelah pandemi ini asumsi saya masih sama. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya masih pakai cara lama ya. Intinya saya masih dominan, guru dominan, anak-anak saya pakem harus mendengarkan saya untuk menjelaskan materi. Terus setelah itu ya, kita kasih soal, tapi nggak maksimal, anak-anak malah banyak yang saya lihat nggak mau memperhatikan, dan hasilnya juga nggak maksimal sama sekali. Ujiannya pun juga jatuh semua Pak. Itu yang selama ini masih saya lakukan Pak. Seperti itu Pak. Iya. Baik, kalau gitu coba saya juga bertanya lagi Pak Manar ini. Dari yang tadi jenengan ceritakan, jenengan pasti ada perbedaan pengalaman tadi ya, dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi nggih. Nah, dari situ jelas kira-kira dari apa yang jenengan ceritakan tadi, menurut Pak Manar pada poin mana yang sangat mungkin dirasa anak-anak itu menjadi tidak mau mendengarkan, kemudian bermain sendiri dan lain sebagainya tadi Pak? Iya, setelah saya coba telisik lebih jauh Pak, saya coba cari kenapa kok seperti ini, saya perhatikan anak-anak itu kok seperti itu. Akhirnya saya menemukan ternyata memang metode saya sudah jauh dari kata masih ya katakanlah kuno Pak. Jadi saya harus menyesuaikan dengan kemauan anak sekarang. Pada akhirnya saya coba pakai metode baru Pak ini. Beberapa hari ini di kelas yang berbeda itu saya coba metodenya, saya rubah total. Dari semula yang saya cenderung dominan, ini saya rubah anak-anak. Di awal saya ajak ngobrol awal ya tentang mungkin materi kita awal ngobrol ringan lah Pak. Ngobrol ringan, materi pengetahuan dia seperti apa. Terus setelah itu
saya rubah lagi metode penyampaian materi. Jadi yang semula saya langsung dominan untuk memberikan materi, ini saya balik anak-anak itu karena sukanya gadget, main HP gitu Pak. Ya, main HP ini saya coba saya berikan langsung soal-soal itu di kuisis Pak. Nah, dengan harapan sembari anak itu mengerjakan soal, ternyata dia anak juga harus belajar. Dia membaca satu kali, oh salah, mengerjakan lagi, baru benar. Nah, di situ akhirnya saya ketemu anak-anaknya cenderungnya suka mainan gadget. Akhirnya di situ saya terus kembangkan. Soal-soal itu saya masukkan ke kuisis. Justru di pertemuan berikutnya anak-anak itu semangat. Nah, dia sudah mulai mau memperhatikan. Jadi malah di pertemuan berikutnya saya ditagih, Pak, materi nanti dulu kita langsung ke kuisis saja Pak. Karena kemarin anak-anak itu ya bermain, ya belajar, ya dapat nilai. Nah, di situ kan dia sudah tahu nilainya kurang. Itu sudah saya kasih poin minimal 75. Kurang Pak, ya silakan diulangi sampai nilainya minimal 75. Nah, itu sudah mulai ada anak-anak yang mulai tertarik. Terus materi juga seperti itu Pak, saya sampaikan sekilas saja. Nah, saya cari anak-anak yang sekiranya sudah mulai paham. Nah, di situ anak itu saya bikin kelompok yang anak-anak yang saya kira itu sudah paham, sudah lebih paham dari temannya, saya minta ngajari temannya yang lain. Nah, artinya dia belajarnya bersama dengan teman sebaya. Nah, ternyata itu malah lebih paham. Mungkin kalau dengan saya, dengan guru mungkin ya pikirannya agak kita dianggap apa ya, galak atau seperti apa. Tapi kalau temannya kan mau diajak ngobrol, nah itu hasilnya saya masuk ke kuisis itu malah lebih mengena. Nah, itu yang coba beberapa hari ini saya saya rubah metode itu. Dan pada akhirnya anak-anak mulai mau memperhatikan. Sedikit-sedikit itu banyak mulai kembali bisa fokus ke kita. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan ternyata metode saya selama ini harus menyesuaikan dengan perkembangannya anak-anak. Itu di teori seperti itu, Pak. Baik. Oke, Pak Manar. Jadi dari apa yang sudah Pak Manar ceritakan tadi, itu menurut saya ya menjadi sesuatu kebutuhan anak Pak Manar. Jadi memang perkembangan zaman ini menjadi pengaruh bagi anak-anak itu sendiri. Iya, betul sekali Pak. Iya, dunia teknologi sekarang sangat luar biasa. Nah, tadi Pak Manar mengembangkan media pembelajarannya lewat kuisis dan mungkin lain sebagainya. Kemudian juga dengan metode belajar dengan teman sejawat, mungkin teman yang tidak bisa menerima materi dengan baik, dengan jelaskan atau dijelaskan oleh teman sehingga merasa lebih nyaman. Nah, itu sudah sangat luar biasa Pak menurut saya Pak. Jadi apa yang sudah Pak Manar lakukan itu menurut saya tinggal dikembangkan lagi. Ya mungkin bisa lebih membuat anak itu jadi bisa mengikuti pembelajarannya Pak Manar itu lebih menyenangkan gitu Pak mungkin. Iya, betul Pak. Itu memang saya kembangkan itu secara teori. Secara praktek ternyata juga sama Pak. Anak-anak itu kalau praktek saya uji langsung itu cenderung nggak keluar. Dia cenderung nggak bisa asal-asalan. Yang penting saya sudah ujian praktek sudah. Ya, dengan perkembangan sekarang anak-anak pinter main TikTok, main edit video. Akhirnya saya kembangkan, saya coba. Ya, oke Mas, untuk ujian prakteknya saya rubah, silakan bikin video sesuai kemampuan Anda di materi praktek yang kita pelajari hari ini. Nggak usah lama-lama Mas, 30 detik atau 1 menit itu aja. Terus nanti diedit, mau di-share di video TikTok atau di-share di Instagram silahkan. Nah, dari situ malah keluar semua, malah kelihatan bisa daripada langsung saya uji. Nah, itu yang saya juga kembangkan di situ Pak. Terus pada akhirnya ini nanti saya berharap pembelajaran ini akan saya geser ke LMS karena sekolah alhamdulillah sudah mengembangkan LMS ini, anak sudah punya modalnya, sudah semangat, sudah terbiasa. Saya kembangkan lagi ke LMS sekolah. Nah, itu ternyata sangat mendukung, ternyata seperti itu Pak. Jadi perkembangan zaman
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat alam zamannya anak ternyata berpengaruh sekali ternyata Pak. Oh, iya Pak Manar. Baik, dari apa yang Pak Manar ceritakan tadi, mungkin eh, menurut saya bisa sedikit saya ambil kesimpulan gitu. Dari Nggih. awal yang tadi Pak Manar menyampaikan pembelajaran yang masih menggunakan metode berfokus pada guru, Iya. kemudian beralih menjadi fokusnya kepada anak, kemudian juga pengembangan media pembelajaran. Jadi sangat luar biasa sekali itu Pak Manar. Nah, kemudian dari apa yang sudah Pak Manar sampaikan tadi, mungkin perasaan apa ini Pak Manar yang apa ya setelah apa yang sudah jenengan sampaikan tadi, kemudian kira-kira dengan menyampaikan kepada saya ini rasanya bagaimana kalau seperti itu Pak Manar? Alhamdulillah saya merasa lega sekali Pak. Jadi jenengan sudah bisa memberikan masukan-masukan bahwasanya yang saya lakukan ternyata sudah benar dan jenengan bisa memberi dukungan itu sudah luar biasa Pak. Jadi saya malah menambah rasa kepercayaan diri saya untuk lebih bergaul lebih baik lagi Pak. Juga saya pengen apa yang saya lakukan ini saya tularkan ke teman-teman yang lain. Akan saya coba aja. Ini loh pakai metode seperti ini biar ilmu ini terus mengalir ke teman-temannya dan akhirnya ke seluruh sekolahan Kak. Jadi yang utama Bapak sudah memberikan dukungan ke saya itu sudah luar biasa. Berarti apa yang saya lakukan selama ini ya setelah orang lain tahu ternyata banyak yang mendukung juga Pak. Itu sebuah jadi motivasi tambahan bagi saya Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih loh Pak. Baik Pak Manar, ya dari alhamdulillah kalau memang Pak Manar sudah merasa nyaman itu dan akan mengembangkan kepada teman-temannya. Kemudian yang berikutnya dari apa yang sudah Pak Manar sampaikan tadi, kemudian langkah konkret lah untuk bisa bisa berjalan dengan lancar, itu kira-kira apa yang ingin Pak Manar lakukan ini? Yang sering kendala dengan metode saya itu jaringan Pak, terus terang, dan jaringan internet. Karena pada sebagian anak-anak itu ke sekolah itu nggak ada kuota, karena di rumah cenderungannya pakai wifi lah. Di sekolah ini bengkel saya itu masih belum terjangkau wifi Pak, belum terjangkau wifi dan pada akhirnya ini sedikit menghambat. Akhirnya beberapa pekerjaan itu anak di sekolah nggak tuntas. Nah, ya akhirnya ini saya punya pemikiran ya udah kalau memang di sekolah nggak ada paketan dan saya juga terus terang kebetulan di bengkel juga wifi-nya belum nyambung, belum sampai ke bengkel yang paling belakang, itu bisa dikerjakan di rumah. Kerjakan di rumah tapi tetap saya pantau. Ketika anak belum mengerjakan malam saya tagih. Saya hubungi, Mas belum dikerjakan, saya tunggu. Itu solusi yang bisa saya lakukan dalam jangka pendek seperti itu Pak. Jadi memperpanjang sedikit waktu penyelesaian tugas. Oh gitu, okay. Baik, itu menurut saya langkah yang luar biasa Pak Manar. Namun kalau menurut Pak Manar, karena tadi ada kendala di area bengkelnya Pak Manar itu belum terjangkau wifi, kemudian anak-anak juga kadang itu jarang membawa paketan, kemudian solusinya kan menambah waktunya tadi. Nah, mungkin ada solusi lain enggak Pak selain menambah waktu tadi Pak? Ya mungkin untuk solusi lain saya persilahkan Pak untuk mengerjakan, saya coba untuk melakukan job yang lain dulu Pak. Jadi ketika satu job anak itu belum selesai mungkin, tapi kan dia sudah merekam, sudah melakukan pekerjaannya, oke selesai, nanti saya hadir Pak di rumah, oke. Berikutnya saya di situ saat itu juga saya tambah dengan job yang lain. Jadi anak materi yang lalu sudah
terselesaikan, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oh gitu. Jadi tidak harus saya tunggu di pertemuan berikutnya anak-anak itu sudah belajar yang lain lagi, karena ya kadang-kadang ada beberapa anak yang cepat tapi kendalanya kuota itu. Oh Kuota gitu. itu akhirnya saya simpen dulu, disimpan dulu aja nggak apa-apa, diedit nanti di rumah. Solusinya untuk berikutnya langsung saya kasih materi yang baru lagi. Jadi anak langsung belajar lagi di bengkel, dia nggak nganggur. Oh gitu. Ya, bukan berarti terus saya berhenti Pak, saya nggak bisa ngedit, enggak. Ya, saya kasih job yang baru, saya ajari materi yang baru dulu untuk menambah waktu yang mungkin seharusnya dipakai untuk ngedit dan lain sebagainya itu Pak. Siap Pak Manar, luar biasa itu solusi yang menurut saya juga sangat luar biasa. Dari apa yang Pak Manar sampaikan tadi, mungkin membutuhkan dukungan dari pihak lain enggak? Mungkin di sini apakah membutuhkan apa ya semacam bantuan dukungan untuk apa gitu dari teman atau mungkin dari siapa? Monggo mungkin bisa menyampaikan. Iya. Kalau dukungan yang paling utama jelas saya butuh dari tim IT Pak untuk menghubungkan jaringan internet. Bisa sampai wifi sampai ke ruang bengkel. Itu yang paling utama. Yang kedua dari sarana Pak. Sarana prasarana peralatan bengkel itu beberapa sudah mulai mengalami kerusakan. Itu untuk menunjang itu saya juga butuh bantuan dari sarana dan prasarana untuk perbaikan. Juga menambah media karena kadang satu media ini masih dipakai oleh 4 atau 8 anak. Itu saya kira masih terlalu banyak anaknya. Jadi sebisa mungkin kalau saya berharap satu media itu ya maksimal 4 anak lah. 4 anak sudah cukup. Ya, yang urgent itu Pak. Jadi ada wifi, sebisa mungkin tim IT bisa menyambung ke bengkel saya. Nah, yang kedua peralatan. Jadi sebisa mungkin bisa dilengkapi ataupun perbaikan untuk peralatan yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Oh gitu, luar biasa itu Pak Manar. Dari rencana yang jenengan rencanakan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan apakah selama ini mungkin Pak Manar sudah menyampaikan ke tim IT dan Sarpras tersebut Pak? Sebenarnya sudah Pak, sebenarnya sudah, ya mungkin banyak yang dikerjakan selain di bengkel saya Pak. Mungkin sampai sekarang pekerjaannya belum sampai ke bengkel saya. Dari ke bengkel juga dari sarana sudah menjanjikan, ya mungkin yang masih banyak pekerjaan beliau yang harus harus diutamakan. Tapi saya tidak berkecil hati, meskipun ya saya berjalan semaksimal mungkin, saya maksimalkan media maupun peralatan yang ada dulu. Saya berkomitmen tetap anak yang utama dulu sebisanya. Kalaupun terpaksa di situ rusak, ya saya coba kita perbaiki bareng-bareng sebisanya dulu lah. Yang penting anak-anak terlayani. Itu yang saya lakukan sekarang Pak, itu Pak. Oh gitu ya, luar biasa Pak Manar. Jadi ya sambil menunggu dari apa yang sudah Pak Manar tadi sampaikan ke tim IT, ke tim Sarpras. Jadi yang karena masih ada prioritas yang lain, ya kalau menurut saya ya Pak Manar tunggu dulu. Semoga dari kendala-kendala tadi bisa diatasi dalam waktu dekat. Kemudian selain itu, apakah Pak Manar sudah pernah menyampaikan ke atasan Sudah, mungkin? Setiap akhir semester ataupun awal tahun ajaran sudah berkali-kali saya sampaikan ke ketua jurusan saya untuk maupun kepala bengkel untuk ya perbaikan sama penambahan media, juga pengadaan jaringan wifi sudah saya sampaikan. Tapi ya kita sama-sama di bawah, ya atasan itu kalau memang masih ada prioritas yang lain ya selama ini masih belum terwujud. Tapi paling tidak apa yang jadi kendala saya sudah saya sampaikan ke atasan saya. Baik, Pak Manar, terima kasih sudah menyampaikan itu semua tadi. Menurut saya apa yang sudah Pak Manar sampaikan dan Pak Manar lakukan itu sudah sesuai prosedur dan
sangat baik sekali. Ya, yang penting dari itu semua tadi Pak Manar sudah menyampaikan, walaupun belum diatasi dari pihak yang disebutkan tadi, tapi Pak Manar masih sangat bersemangat dengan mengembangkan diri Pak Manar sendiri bersama anak menggunakan cara-cara lain. Itu sangat luar biasa Pak Manar. Baik, mungkin itu Pak Manar. Nah, terus ini gimana Pak Manar? Dari tadi jenengan menyampaikan itu semuanya, mungkin ada lagi yang mungkin selama ini dianggap Pak Manar masih mengganggu atau mengganjal di hati mungkin gitu. Ya, saya kira sudah semua Pak, sudah saya forward-kan semua ke Bapak. Ya, saya juga berterima kasih Pak waktunya Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan curhatan saya tentang kondisi kelas saya, dan sudah membantu saya Pak untuk memberikan solusi dan juga dukungan. Itu yang selama ini saya butuhkan. Jadi apa yang sudah lakukan ternyata bisa mendapat dukungan dari rekan sejawat, itu yang utama. Syukur-syukur bisa mengikuti saya, itu saya sudah sebuah kepuasan yang sangat luar biasa Pak. Dan juga melihat anak-anak didik bisa belajar dengan baik. Itu sebuah sudah, bagi saya sudah lebih dari cukup Pak. Lebih dari cukup. Baik, luar biasa Pak Manar. Semoga pertemuan kita itu bisa membawa kebaikan kita untuk sekolah kita ke depannya bisa lebih baik. Mungkin itu Pak Manar. Iya. Mungkin ada lagi Pak Manar yang ingin disampaikan? Saya kira cukup Pak, karena waktu istirahat kita ternyata juga sudah mau habis Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Oke. Harus kembali ke kelas Pak. Siap. Mungkin Bapak juga ada pekerjaan yang lain. Mungkin nanti kalau ada waktu senggang lagi, saya punya permasalahan, nanti kita bisa sharing lagi Pak. Iya. Siap Pak Manar. Pokoknya siap. Saya mau diajak sharing dimanapun, kapanpun, insya Allah siap gitu Pak Manar. Iya. Terus, sekali lagi saya terima kasih banyak Pak Joko sudah meluangkan waktu sharing dengan saya. Ya, saya berharap sharing ini bermanfaat untuk saya, bisa untuk jenengan, dan mudah-mudahan saya berharap kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita. Itu harapan saya. Amin. Ya, terima kasih waktunya Bapak. Saya izin ke kelas dulu. Siap. Monggo Pak Manar. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Joko dan Pak Manar, sangat luar biasa. Tadi saya mengamati dan mencatat dari awal sampai akhir, Pak Joko maupun Pak Manar tadi sudah sangat luar biasa, sudah menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan umumnya, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga tadi menentukan rencana aksinya, dan yang terakhir yang keempat adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya pembelajarannya lebih baik. Luar biasa Pak Joko dan Pak Manar. Ini selanjutnya terkait indikator yang ingin dikembangkan, ini sudah tercapai apa belum ini Pak Joko? Oh baik, dari indikator yang ingin saya sampaikan tadi menurut saya sudah tercapai Pak. Ya insya Allah lah itu sudah tersampaikan dengan baik Pak, mungkin Pak, itu Pak. Ya, luar biasa Pak Joko. Tadi Pak Joko sebagai coach dan Pak Manar sebagai coachee tadi sudah berjalan dengan maksimal. Keseluruhan dari coach ini sudah memberikan pertanyaan pemantik dan juga catatan yang sangat luar biasa. Tentunya adalah masukan-masukan untuk pembaharuan Pak Manar selaku yang dikoci. Ini harapan kedepannya, layanannya yang diberikan guru kepada murid
ini semakin meningkat dan semakin membaik Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Hari dari doa Pak Hari tadi. Semoga apa yang saya sampaikan, saya lakukan pada Pak Manar tadi itu bisa membawa kebaikan lah untuk kita semuanya gitu Pak. Oke. Baik, secara umum untuk pengamatan saya tadi saya sudah mendengarkan keduanya sangat aktif, dan Pak Joko sebagai coach ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sangat baik, tentunya adalah sesuai dengan standar pendidikan kita. Nah ini bagaimana Pak menurut pendapat Bapak tentang ini Pak, terkait dengan keaktifan yang dikoci Pak? Baik, tadi saya merasa telah mencoba mendengarkan dari coach apapun yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan tadi, saya mencoba mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga mengajukan beberapa pertanyaan tadi Pak. Mungkin ya pertanyaan menurut saya ya mungkin bisa dikatakan berbobot gitulah Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Dari diskusi ini, apa langkah konkret yang akan Pak Joko tingkatkan atau performa Pak Joko yang akan tingkatkan dalam proses coaching ini Pak? Baik, dalam hasil coaching tadi, ini kalau dari sisi saya Pak Nggih, saya akan mencoba selalu berusaha untuk bisa lebih baik lagi di dalam memberikan pendampingan atau coaching pada teman-teman kita yang sedang membutuhkan mungkin dukungan-dukungan dari kita Pak. Karena memang pada dasarnya menurut saya sebenarnya teman-teman kita itu mampu gitu. Namun dari itu semua itu menurut saya perlu didukung. Jadi perlu dukungan. Nah, dengan coaching itu saya yakin teman kita itu apabila sudah menyampaikan ide-idenya dan kemudian kita dukung, nah itu akan merasa lebih percaya diri, kemudian akan bisa lebih nyaman dan utamanya bisa lebih tenang karena dari apa yang sudah beliau rencanakan kemudian disampaikan pada teman dan temannya mendukung. Wah, ternyata saya ada rasa dukungan dari teman. Nah, itu yang menurut saya harus selalu kita tingkatkan sehingga teman kita bisa merasa percaya diri, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya kemampuan yang lebih. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini sudah sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir tadi sudah saya catat dan saya sudah memberikan masukan dan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Ini sudah saya luar biasa, sudah saya catat, nanti akan saya sampaikan ke Pak Joko, baik secara hard copy maupun nanti soft copy Pak, untuk pengembangan proses selanjutnya yang lebih baik. Dan tentunya dalam proses coaching ini kita bersama-sama meningkatkan keterampilan kita, diri kita, dan juga anak-anak kita tentunya adalah teman sejawat kita. Terima kasih Pak Joko, Pak Manar. Saya harus ada acara ini Pak, harus melanjutkan
pekerjaan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ari dan Pak Manar. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain.